lalap api di Amerika, nerakanya dunia kita tengok. Ada yang mualaf itu, yang suka olahraga main banting itu apa nama itu? Coba yang Zenia itu coba selamat dari api, rumahnya tidak terbakar, padahal ia mualaf. Kenapa? Karena ia berzikir kepada Allah, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang mulia orang-orang tua kami sepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat seluruh pemerintah yang hadir, seluruh pengurus, pembina, penasihat masjid yang tidak disebutkan satu persatu, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan dari komunitas motor ya, yang hadir pada subuh ini, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa pagi ini Allah telah izinkan kita kembali untuk ta'abbud kepadanya. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, ada banyak hal Allah inginkan kepada kita. Salah satu ta'abbud kepadanya, karena kita diciptakan oleh Allah illa liya'budun, kecuali beribadah. Dan ada di balik itu pantang. Jadi kalau kita demam ada obat dan ada larangan. Jadi ada keinginan Allah kita selalu beribadah kepadanya, dan ada pantang, janganlah kalian sombong. Janganlah kalian sombong. Coba Bapak Ibu, dalam hidup ini itulah kadang-kadang yang membuat kita tuh terpeleset. Karena kesombongan salah satu, Pak. Allah tidak suka. Salah satu dalam sejarah, dalam Al-Quran, coba kita tengok itu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pertama sekali yang sombong itu Pak, iblis, Pak. Iblis. Begitu Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud. Fasajadu illa iblis. Iblis tak mau. Kenapa? Aba wastakbara. Sombong. Merasa diri lebih hebat, lebih tua, lebih pintar, lebih jenius, lebih banyak ibadat, lebih segala-galanya. Allah tidak suka. Allah tidak suka. Maka dikeluarkan dari surga, Pak. Satu dosa Nabi Iblis itu dikeluarkan dari surga. Nah, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, engkau tinggal dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa kulaha min ghadan haitsu syi'tuma. Nak makan makanlah, nak minum minumlah, apa nak dikau kehendak ambillah, makanlah, silakan. Wala taqarraba hazihi sajarah. Ada lagi pantangan. Jadi Allah berikan kemudahan, Allah berikan larangan. Wala taqarraba hazihi sajarah. Hai Adam, dikau jangan dekat kayu tu. Sana ada hantu. Tapi hantu itu istilah mungkin, Pak. Saya belum dapat di dalam Al-Quran atau kitab. Belum. Kalau ada nanti buya-buya kita jumpa, ustaz-ustaz, coba tunjukkan sama kita. Yang ada tuh iblis, syaitan, jin, manusia, malaikat.
Itu yang jumpa, yang hantu itu tidak ada dalam Al-Quran saya jumpa Pak. Mungkin hantu ini sesuatu yang mengerikan, tidak ada lagi hantu, mungkin hantu. Tapi ada juga orang kampung Pak, saya pemuda-pemuda remaja agak beda dengan kita nih. Ada orang kampung kan bilang, bang, lewat mana kita bang? Belakang tu aja lah kita lewat. Jangan tu gelap, takut kita bang. Tidak apa-apa, biasalah di belakang tu, tidak di dekat masjid tu lah kita lewat bang. Kalau situ ada lampu terang, tak apa-apa. Bawa dekat masjid lewat, takut dia. Tapi dekat gelap-gelap, tidak takut dia. Pada kena kolam-kolam tu banyak hantu Pak. Kenapa dia nak takut lewat dekat yang gelap tu? Ya kalau hantu semua hantu tak takut ya, Pak. Ini bedanya Pak. Nah, makanya Nabi Adam keluar dari sorga, Siti Hawa keluar dari sorga. Hanya satu dosa. Nah, bagaimana dengan di manusia? Pertama sekali yang paling sombong sangat dahsyat itu manusia itu siapa? Fir'aun. Mengaku dirinya Tuhan, ditenggelamkan Allah Ta'ala di Laut Merah. Siapa lagi? Qarun, sombong dengan hartanya, sampai-sampai toiletnya, mohon maaf, toiletnya itu anak kunci itu dari emas Pak. Apalagi yang lain, karena kaya, berserakan emasnya. Tapi Allah tidak suka, ditelan oleh bumi. Sehingga kalau ada orang sekarang dapat emas, dapat banyak harta Qarun katanya. Karena sombong. Kita nih kaya enggak, pintar tidak, apa enggak sombong lo doa ada macam itu Pak. Awak miskin sombong lo doa, awak buruk sombong lo doa. Miskin sombong buruk lo, sombong lo doa. Nah, jadi Allah enggak suka. Maka kalau kita yang hadir pagi ini Bapak Ibu, cobalah kita bawa berpikir, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Introspeksilah diri kita. Saya ajaklah Bapak Ibu pagi ini, mari kita mengisi pundi-pundi amal. Pundi-pundi amal. Secara zahir Bapak dan Ibu di depan Bapak Ibu sekarang tidak ada apa-apa secara zahir. Tapi secara hakikat sekeliling badan kita ada bakul. Ada bakul tahajud, ada bakul duha, ada bakul zikir, ada bakul Al-Quran, ada bakul anak yatim, ada bakul infak, wakaf, sedekah, ada zakat, ada silaturahim, ada bakul jemaah, semuanya ada Pak. Dimanapun kita, kemanapun kita, bakul itu ikut. Persoalannya, ada enggak kita isi bakul ke bakul itu, pundi-pundi amal kita itu? Ini yang hadir-hadir mohon maaf nih kawan-kawan dari komunitas yang nyandar-nyandar ini, yang mana yang banyak yang tua yang muda-muda. Bu, kenapa Bu? Yang nyandar-nyandar nih banyak yang muda atau banyak yang tua? Enggak lama Pak berangkat. Artinya Bapak Ibu perjalanan hidup kita enggak lama. Buatlah pundi-pundi amal. Saya mulai hari ini karena lewat Rajab, sudah lewat nih separuh Rajab, saya akan menjadi ahli zikir. Berarti berisilah pundi-pundi zikir kita, isi baku zikir kita. Orang yang berzikir Bapak Ibu tatmainnul qulub, hatinya tenang, pikirannya aman. Coba, pikirannya aman. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita kan sudah nonton semuanya itu. Lalap api di Amerika, nerakanya dunia kita tengok. Kan ada yang mu'alaf itu, yang suka olahraga main banting itu apa nama itu? Coba. Yang zenia itu coba. Selamat dari api, rumahnya tidak terbakar. Padahal ia mu'alaf. Kenapa? Karena ia berzikir kepada Allah Pak. Zikir. Makanya dulu saya kan orang kampung saya ini Pak, orang kampung saya. Di mana kampungnya Ustaz? Kampanya seberang pasar Kampar itu ada desa Pulau Birandang. Itulah kampung saya. Saya rasa ayah-ayah saya, bapak-bapak saya, masuk kawan-kawan saya orang kampung juga dulu. Iya Pak enggak? Orang kampung juga dulu. Kini gaya kotanya kan.
Di kampung dulu tuh saya Masya Allah dengar jam 2 jam 3 kita bangun dengar atuk-atuk itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Dengar. Bangun kita jam 4 dengar juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun kita jam 5 masih dengar atuk tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aman. Aman. Kalau ama-ama tak dengar zikirnya, kenapa? Ama-ama nak cinta baca Al-Quran, nenek-nenek kita dulu. Ada dalam tas kecilnya Al-Quran, ya Al-Quran yang standar lah, yang besar dari ini sedikit, yang standar. Yang 60.000, kalau dulu 40.000 satu. Kalau masa saya kecil-kecil tu 25.000. Dengarlah jam 10 malam itu. Amma yatasaalun tabarakalladzi biyadihi. Itu irama waktu itu, Pak. Jadi kantong-kantongnya pundi-pundi bakul itu berisi. Makanya tenang dia waktu sakratul maut. Yung sini yung nak sini nak. Ni mak tak lama lagi, ni ayah tak lama lagi. Tanah yang di situ tu tolong pelihara baik-baik ya. Kalau berada kakak jangan berantem nak. Pak tenang. Isilah pundi amal. Oh saya tak Ustaz. Saya mulai Rajab ini Ustaz, Syakbar, Ramadan dan seterusnya saya isi pundi-pundi amal saya dengan Al-Quran. Bagus. One day, one juz. Saya akan baca Al-Quran siang malam 1 juz. Mau diansur boleh. Zuhur 20. Maghrib, Asar 30. Maghrib 30. Isya 30. Subuh 30, 1 juz. 1 bulan khatam Al-Quran 30 juz. Kata Rasulullah, man khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Coba, kalau orang yang baca Al-Quran waratil Qur'ana tartila, orang yang makharijul huruf, sifatil huruf, ahkamil huruf, waqaf ibtidanya mantap, kemudian laum lagunya hebat, enggak puas kita Pak mendengarnya. Hebat suaranya. Enggak puas kita Pak. Begitu. Tapi kalau enggak bagus baca Al-Quran apa adanya, ya begitulah adanya. Sekarang gini aja, bagus tak bagus, mantap tak mantap, mantap segala macam. Yang penting baca Al-Quran karena itu mampunya, tidak apa-apa. Nawwir buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana Ustaz? Rumah yang kita tempati. Yang kedua rumah berjalan, ini qalbul insan. Ini namanya rumah berjalan. Freeze and freeze. Kalau panas diinginkan dengan Al-Quran. Kenapa orang sekarang panas, berantem, tuduh, nuding, asut, panas. Kenapa? Tidak ada pendinginnya Pak, tidak ada pendinginnya. Coba tengok wajah-wajah orang yang cinta Al-Quran. Manis wajahnya, lembut tutur katanya. Saya tidak pandai baca Al-Quran kan, dengarkan saja. Sami'al qari. Orang yang mendengar itu sama dengan orang membaca, kata Rasul. Dengarkan aja, sudah amal ibadat. Nah isi ini bakul zikir, ini bakul Al-Quran. Oke, apa lagi? Nanti Bapak Ibu pilihlah mana yang suka. Ini pundi amal bakul tahajud. Saya akan tahajud tiap malam. Saya akan tahajud 3 kali dalam seminggu. Saya akan tahajud 2 kali dalam seminggu. Kalau Rasulullah mewajibkan dirinya tahajud, bukan hukum wajib, mewajibkan dirinya untuk tahajud. Kalau tidak ada niat untuk selamanya tahajud, ya tidak ada. Tapi saya akan bertahajud tiap malam. Saya 3 kali dalam seminggu. Saya 2 kali dalam seminggu. Fatahajud bihi minal lail. Orang yang lakukan tahajud malam hari, Allah janji maqamam mahmuda, akan Allah letakkan ia pada tempat yang terpuji. Diangkat, diejek oleh manusia, diangkat Allah Ta'ala, dihina oleh manusia, dimuliakan oleh Allah orang tahajud. Kadang sekarang cuma tengok orang berserakan, jatuh, tangkap hari ini second, tangkap hari ini second, dihina second. Kenapa?
Nggak ada tahajud Ustaz. Selalu tuh tahajudnya ada Ustaz. Banyak Ustaz. Tapi dia dihina juga, dicaci orang juga. Ini adalah sunnatullah. Akhir zaman itu kamano ndak elok jawab di orang depan. Ustaz dihujat, presiden dihujat, menteri dihujat, anggota dewan dihujat, Pak RW dihujat, Pak RT dihujat. Nah ada yang tak dihujat Pak. Itu tandanya akhir zaman, fitnah banyak berdatangan. Tahajud. Oh saya enggak Ustaz, malam tu enggak bisa bangun Ustaz, capek bukan main. Oke, isi pakul duha. Saya akan duha tiap pagi. Tiap pagi minggu saya akan duha. Siap maraton, siap belanja di warung, cuci tangan segala macam, ngambil wudu. Kan enggak ada susahnya. Usolli sunatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca doa istiftah kabira walhamdulillah katsira. Baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ayatnya apa Ustaz? Terserah apa yang dapat. Cuma guru kita mengajarkan kalau bisa wasyamsi wadduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha. Enggak dapat ganti wadduha wal laili iza saja ma wada'a rabbuka wa ma qala. Enggak lancar, tukar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ustaz, saya kalau kuliah itu luar solat lancarnya Ustaz. Tapi dalam solat berputar-putar situ je Ustaz. Kan ada tu wala antum nama abatum wala berputar-putar situ. Tak apa-apa. Enggak juga lancar, tukar qul huwallah. Enggak juga bisa kena grogi, cukup Al-Fatihah. Enggak juga bisa Ustaz, matilah. Coba pun di amal. Oh saya enggak Ustaz. Saya pun di amal saya adalah infak, wakaf, sedekah. Coba. Saya akan membayar guru mengaji yang mengajar di masjid itu atau di surau itu. Tiap bulan saya akan ngajar, saya akan bayar ngaji. Karena dia guru ngaji, bayar. Saya kadang-kadang Bapak Ibu dulu sering saya sampaikan sama Pak Gubernur, sama Bupati, sama Wali Kota, depan Dewan. Malu kadang-kadang Pak. Kalau saya dipanggil lah oleh Pak Gubernur kita ni sampai hari ini tak tahu tak siapa gubernur kita. Ya Pak ya, wali kota juga gitu tak tahu. Ada kemarin dia ke bupati, sekarang tak terpilih, dia tak mau dia datang ke masyarakat lagi. Padahal masih tugas belum ada dilantik yang baru. Itulah kita ni kadang-kadang talah. Coba saya akan bayar gaji guru yang mengaji di surau itu. Itu kadang-kadang itulah kalau dipanggil saya oleh Pak Gubernur yang terpilih sekarang Pak Abdul Wahid ya, Kariman ya Pak Gubernur. Ini kamu kan sudah doktor S3, betul Pak. Ada pekerjaan 5 mana yang mau Kariman pilih? Mau jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK atau guru PDTA? Guru ngaji, MDA. Mana yang pilih Kariman? Kalau boleh saya milih Bapak Ibu, saya pilih guru TK Pak, enggak dosen no, Pak. Kenapa? Kalau dosen itu susah, harus banyak baca buku, banyak buat karya ilmiah, banyak seminar-seminar. Belum lagi mahasiswa yang hadapi yang pintar-pintar, yang bodoh, yang bongak je. Lah 7 tahun, enggak tahu 7 dulu ya. Itulah. Tapi kalau TK enak Pak. Modal cuma 1, balonku ada 5, meletus pulang lagi Pak. Masuk jam 8 pulang jam 10, jam 9 istirahat. Ya anak-anak kita istirahat, ya Bu Guru. Sebelum istirahat, mari kita makan kue. Buka kuenya. Anak-anak itu kan bawa kue itu. Makan. Sebelum kita makan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma balik lana bima lojaktana. Makan nape kue konyang kain 3 setel setahun, gajinya 1.500.000 Pak. Ngajar ngaji entahlah togang wejio ka boleh atau wejio anda tu bahasa Inggris Pak. Tegang urat leher ni ya. Oi jangan heboh. Oi tengok sini. Hoi macam-macam. Anak pandai ngaji, anak pandai baca doa, anak pandai baca Al-Quran, anak pandai solat jenazah, macam-macam pintar. Gaji gurunya cuma 150 sebulan Pak. Lah 3 bulan lo tak ada bayar-bayar dia pengurus lo Pak.
Coba hari ini saya dari hasil gaji saya, hasil kebun saya, sewa rumah ini, saya akan bayar itu guru ngaji. Oh, saya tidak usah. Rekening listrik masjid itu saya bayar tiap bulan. Coba, orang dapat tenang, beramal ibadat, dapat pakai AC, pakai lampu, keran air, berapa banyaknya itu dari listrik itu keluar. Saya akan bayar itu. Orang berebut mak ayah. Kalau sekarang cobalah tengok, ini mohon maaf nih rekan-rekan saya ini dari komunitas ini. Coba, udah banyak tengok masjid. Ada masjid dibangun satu orang, ada orang membangun masjid 2 orang, ada yang membangun satu masjid semua satu keluarga. Begitu orang sekarang beramal ibadat, mengisi pundi-pundi amalnya Pak. Sudah tengok Pak, bukti nyata bahwa masjid ini hanya satu orang perempuan ada. Ini hanya satu orang laki-laki. Ada yang paling hebat lagi saya jumpai. Ada dibangun masjid oleh anak muda 2 orang bersaudara, abang sama kakak, abang sama adik. 2 orang, bukan orang kaya Pak. Siapa mereka? Hanya pembantu tukang. Kalau bahasa kitanya kenek Pak, kenek. Dia bangun masjid. Kalau tidak salah, ya sebesar, lebih kurang sebesar inilah. 2 bersaudara Pak, indah, cantik, bukan main. Kenapa? Karena ada tekadnya. Kita apa yang kita bangun? Coba. Masjid berutang tadi ya pengurusnya. Orang berebut. Kalau kita berangkat ke Mekah, nengok ada Tawir Zam-Zam itu kan kerajaan yang punya diwakafkan hasil sewaan, hasil semuanya itulah untuk menghidupkan Masjidil Haram dan imam segala macam, pokok semuanya sampai ke Masjid Nabawi. Udah tanggung-tanggung Pak. Awak kadang-kadang itulah sawit lowe toko ado itu ado rental ado segala macam. Entahlah. Yang lebih parah ada orang kampung saya sebagian itu Pak, sholat indah, ke masjid indah, wirid indah, rapat di bawah Pak RT tidak datang, ada pertemuan segala, tidak ada anak yatim, tidak ada, tidak ikut dia, mati dia, tidak ingin pula dia masuk surga itu Pak. Entahlah. Coba, saya ahli sedekah. Pokoknya anak yatim yang ada di kampung ini semuanya saya yang bayar uang sekolahnya tiap bulan. Coba. Saya yang bayar sekolahnya anak yatim itu tiap bulan. Oh saya enggak usah. Saya kasih beras satu anak itu 10 kilo tiap bulan. Itu kan pundi-pundi amal. Fa'asaddaqo kata Al-Quran, kalaulah meninggal kita besok, ya Rabbi kuntum turaba, ya Allah tolong kembalikan saya ke atas dunia, fa'asaddaqo, saya akan bersedekah, ya Allah saya akan bersedekah, tidak ada lagi dunia untuk awak lah, habis. Mohon maaf kan dibilangnya tadi lo protokol oleh MC udah lama Ustaz Karim anda ke sini, saya tengok wajah-wajah yang lama itu sebagian tidak ada lagi, sebagian berarti dia ada dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan lapang kuburnya, amin. Kalau sudah mereka dipanggil tentu giliran awak lah. Iya dah. Kau nak tengok ayah-ayah kau entahlah. Aduh dan tengok pula pucik-pucik tanggung. Tak lama lah. Bisa saya tes Pak. Saya bisa tes. Gimana kita tes satu nak? Secara adat, secara hakikat kita serahkan sama Allah. Tak lama lagi Pak. Tak lama lagi. Dunia ini masih lama untuk awak sekojam. Sebentar. Izinkan saya ayahanda saya ini semangatnya luar biasa ini. Ayah ada berapa umur ayah? 72. Lah bonus. Iya, Rasulullah umurnya berapa? 63. Kata beliau umur umat saya lam yazid wa lam yanqus. Tak jauh beda. Jika berlebih tak apa, lebih kok kurang tak barak kurangnya. Ayana lah 72 lah bonus. Kalaulah ayana bukan ke dalam rahim ibunda sudah ada tekan kontrak kita dengan Allah. Si fulan jodoh kamu si anu anak si anu. Si fulan rezeki kamu sebanyak itu.
Si fulan, kamu nanti umur cuma sekian tahun. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak dikurangi. Si fulan, kamu nanti penyebab mati di sentrum listrik, hanyut di sungai, dihipit kayu, dipatok ular, dimakan buaya, atau di sentrum listrik, atau hanyut atau jatuh di kamar mandi, atau apa lagi, demam panas, COVID-19. Itu penyebab aja cuman Pak. Mohon maaf, ayah saya sudah 72 umurnya. Kalau dulu dalam rahim ibundanya umur sudah dengan kontrak dengan Allah hanya 73 tahun. Sekarang 72, umur 73, tinggal berapa lagi? Cik lebar, cik lah. Setahun, pai ka Padang, pai ka Dumai, hati bodi apa di Rumbai, Poniong, hati bodi dalam kota Jion. Mama tahu Jion? Bahasa kampung saya is dead. Nggak lama lagi. Mohon maaf ayanda kalau setahun mulai nentala. Tapi jangan sampai ndak mula selero makan mereka ya. Kau contohnya. Kau nak lama lolok mata dengan. Ya mungkin di antara kita ada 2 bulan, ada 1 tahun, ada 5 tahun, ada 7 tahun. Termasuk saya. Bukankah mati itu adalah misterius? Tapi pasti kini bukan mati itu persoalan, pundi-pundi amal untuk bawa mati itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepadamu sebelum datang ajal merenggut nyawa. Buya-buya kita sejak dulu, angku-angku kita sejak dulu, apalagi Buya Abdul Somad tuan guru kita, berkor-kor. Rumah tinggal, harta tinggal, semuanya tinggal. Mobil tinggal, suami tinggal, istri tinggal. Bila kita meninggal salah satu, apalagi semuanya tinggal. Makanya Pak As-Sadaqah, kalau ya Allah tolong kembalikan saya ke dunia, saya akan bersedekah ya Allah. Nah, ada lagi ceritanya Pak. Saya enggak usah. Saya akan menjadi ahli jamaah. Pokok tiap 5 waktu itu saya berjamaah. Enggak di masjid mushola, enggak di lapangan pun jadi. Pokok saya sholat berjamaah. Subuh ini Mahaya, kalau tahulah ditengok kalau Ta'ala pahala sholat subuh ni fadilah sholat subuh ni merangkak kita berangkat itu. Coba merangkak kita pergi. Tapi kan anda ada rahasianya. Dalam kata Rasulullah ada 25 derajat, ada 27 derajat. Kalau ditengokkanlah siapa yang solat subuh dapat Innova 25, siapa yang solat subuh dapat Fortuner 27. Merangkak orang itu. Kan ada itu. Bertanya tuh seorang ibu, seorang nenek ke Rasulullah, ya Rasul, saya buta ya Rasul, bagaimana saya pergi ke masjid itu di Madinah itu? Tidak apa-apa mah, sholat di rumah aja lah. Tanya lagi Rasulullah, memang mak tak dengar tidak sholat orang azan, dengar berangkat mak. Abu buta mak tuh suruh berangkat Rasulullah. Makanya kenapa Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, menghadap dia kepada jemaah, balik kanan dia tengok jemaah. Karena waktu itu di absen. Siapa yang tidak ikut sholat jemaah itu dibakar rumahnya. Begitu keras ya Rasulullah, kita tidak pakai absen. Datang tak datang tidak apa-apa. Sebetulnya apa? Kita sendiri isi bakul jemaah kita. Saya enggak Ustaz, saya mulai hari ini ahli silaturahim Ustaz. Pokoknya akur saya dengan tetangga, akur saya keluarga, akur dengan semua sanak pemilih, akur dengan semuanya akur saya Ustaz. Isi dalam sabda Rasul, nawiru orang yang ingin lapang kuburnya wa ayyulazima arbatun asya, hendaklah membiasakan amal ibadat 4 sesuatu. Salah satu yang 4 itu Bapak Ibu silaturahim. Ingin lapang kubur, ingin terang kubur kita, amal ibadat di dunia ini tolong disambung silaturahim.
Anilah kadang-kadang Bapak Ibu saya ada melihat itu. Ini masjid, rumahnya dekat dengan masjid. Orang azan, Allahu Akbar. Kalau tadi azannya agak beda, karena dekat lapangan pesawat di sini Pak ya. Jadi pertama santainya, makin lama makin tingginya. Habis itu menampaknya apa nama terkombinasi juga dari situasi ya Pak ya. Di dekat pesawat. Suaranya luar biasa dengan tadi. Allahu Akbar. Allah. Pesawat macam itu Pak. Pertama santainya naik tadi. Dia dekat pesawat di sana. Bagus. Orang azan, ini masjid, rumahnya dekat, tapi solatnya bukan di masjid yang di dekat rumah. Kemana? Non sana, non kono, non kene, tu ke situ. Pada masjid dekat rumahnya. Kenapa dia tidak solat dekat masjid rumahnya? Tidak belok-elok je orang doh. Tersinggung dia pengurus, tersinggung dia kawan. Solat di situ. Tu tidak boleh sana, boleh. Sana boleh, kono boleh, harap popo. Silakan. Tapi sana tu hukumnya sunat, ke situ hukumnya sunat, kono hukumnya sunat, silaturahim hukumnya wajib. Kawan kadang-kadang inilah Pak, nak wajib bertinggalkan, nak sunat berkoja-koja. Jorang elok, je mintu ndak elok dah Pak. Kadang-kadang mintu adunan lebih sayang pada amak awak Pak. Lebih sayang pada amak awak ada mintu macam itu. Ambo basuh dia ambo. Dia dulu kadang-kadang mintu celaka ada je Pak. Disuruhnya anaknya sorai je awak. Cara yang kami nyawa gaya lah 7 tahun kau je. Anak dapat baju pada bertukar. Orang rayu nak bertukar. Cari lagi nya. Ada je mintu macam itu Pak. Kamu dapat mintu macam itu. Jangan disuruhnya gaya sekali dan corai kan Pak anaknya tu. Padusi sebanyak. Tapi bini amu alhamdulillah tak pernah macam itu. Kadang wirid amu jawab bang mana bang wirid nasi nan copek pulang ya bang. Silaturahim Pak. Kalau ingin lapang kubur isi bakul silaturahim. Oh saya ndak usah, saya udah laku semua tahajud, udah duha, udah baca Al-Quran, ada zikir ya juga. Saya akan menjadi ahli siam, ahli puasa. Pokok Senin Kamis, saya akan puasa. Saya akan puasa. Oh kan banyak tuh Ustaz. Kalau banyak mak ayah pilih salah satu. Kalau Rasul ahli tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli silaturahim, ahli jamaah, ahli puasa, ahli semuanya Rasulullah itu, maka disebut insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Awak nak tolok banyak macam itu, ambil cik-cik. Jangan macam dokter umum. Dokter umum tu pintar, ilmunya banyak, tapi tanggung. Ada orang melantak because itu, dia baru bek ke dokter umum. Inyo bisa mau bek, tapi 3 hari because jahitannya cabiak lah balik, infeksi lah. Awak sakit gigi, pergilah ke dokter umum, buka 24 jam. Tolonglah Pak Doktor, nak sakit. Badannya donyi, utak nak luluk dan dia tolonglah. Coba dosa ngango. Ngango awak tu. Ada tu sepanjang itu ndaklah pena dah center ketek. Yang mana Bu yang itu indah? Yang mana yang di toko ya tu. Wala sakit gitu toko meleleh je matong. Lele batu dia sakit, bertanya lah kawat sakit. Bunya lah joleh lah meleleh batu tanya je la ilaha illallah. Berbaringnya Pak, berbaringnya bukan disuntik lah tak kojik lo dia suntik. Nembongan lo rasanya. Duduknya Pak, sabarlah baru 3 hari sakit gigi tak sehat aja bertahun-tahun nak seimbang. Nanti makan obatnya Bu, baik ubek 3 macam. Allah welo ubek do de apa kuku akole. Ulun dia minum ubek tu leh bang ecek hati. Apa cara menolak no tersongkang. Kalau bahasa Inggris ya tersongkang di kungan apa Pak? Bapak tahu tersongkang itu enggak? Ustaz tahu tersongkang tak? Tuh. Orang Inggris ini belakang. Ndak tertelan nyangkut dia sini Belum diminum lah stres. Obat dah diminum 2 hari 2 malam dah banyak yang bongkak dah hilang dah Pak. Kenapa murah?
Murah, 30.000 cuman bayarnya. Coba berangkat ke spesialis, dokter spesialis, buka jam 5, tutup jam 9. Pak dokter, tolong Pak dokter. Apa bu? Tidak tahan Pak donyi tak ada nak lolo, payah makan. Oh sabar ya. Coba ngangok macam tadi je nyo. Suruh ngangok, tapi nyo nak tokoknya dah. Di center. Lah. Lah duduk ya bu ya. Tu nak suntik, tak perlu suntik, tak apa-apa. Itu gusinya panas itu. Nanti banyak minum yang hangat-hangat ya. Kurangi yang dingin. Kurangi, tak dilarangnya dah. Kurangi yang dingin ya. Suntik indah, tokok indah. Dikasihnya obat 3 juga, tapi tidak 3 macam, 3 butir. Kalau tadi 3 macam pak, ini 3 butir, kocik lah nyo. Kata awak, tolok dia seketik kau nya. Tak yakin kita. Begitu obat ditelan, baru 2 obat ditelan, yang bengkak hilang, yang sakit hilang. Mau nak kunyah kue apa? Meja ku gigi, tidak ada masalah pak. Sehat, kenapa? Spesialis. Bayarnya berapa Ustaz? 250. Itu bedanya Pak dokter umum dengan dokter spesialis. Mahal. Bapak Ibu mau yang mana yang mau? Menjadi dokter umum atau spesialis? Spesialis, ambil. Saya ahli tahajud. Saya ahli duha. Saya ahli Al-Quran. Saya ahli infak wakaf sedekah. Saya ahli silaturahim. Saya ahli jamaah. Ambil. Makanya surga itu kan ada yang ahli Al-Quran masuk pintu Al-Quran, ahli sedekah masuk pintu sedekah, ahli puasa masuk, ahli tahajud masuk, ada pintunya. Kalau kita nanti tidak ada judulnya, pintu mana masuk pak? Coba pintu mana nak masuk? Jadi mak dan ayah, ini Rajab dah lewat 1/2 bulan, sebentar lagi masuk Syakban. Apa nak awak buat? Coba mulailah hari ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saro ya siroan, segeralah sadar, insaflah awak, taubatlah awak. Bila awak tengok bakul-bakul awak itu, mana yang ada isi, mana tak ada isi. Apa awak nak cakap besok di hadapan Allah? Coba, apa besok nak awak bawa? Anak tinggal, bini tinggal, entahlah pak. Oh saya tidak usah. Bila ada besok dalam Ramadan nuzulul Quran, apa yang disampaikan oleh IMSI tadi, ada perlombaan, semua hadiahnya saya yang tanggung. Berarti kita mensyiarkan dan membesarkan Al-Quran. Coba. Pemuda remaja, kawan-kawan saya atau komunitas-komunitas, buatlah musabaqah tilawatil Quran. Tapi hadiahnya jangan main-main, jangan tanggung-tanggung. Awak selama kau hadiahnya amplop. Isi 25, 50, 75. Diberikan anak-anak, belum sampai bulan habis beli paket. Coba buat besok pemuda remaja, hari ini mulai planning kan. Besok Al-Marzukin mengadakan musabaqah tilawatil Quran antar masjid sekelurahan. Hadiah untuk anak-anak, tingkat anak-anak, hadiahnya sepeda. Karena anak-anak kita pengen sekarang tuh ingin sepeda. Bagus. Remaja, tingkat remaja, hadiahnya Honda untuk sekolah dan kuliah. Kan mantap itu. Ya berpacu anak-anak kita itu. Oh, tingkat dewasa umur 40 sampai 60, hadiahnya umroh. Kan mantap itu. Kan mantap. Kan banyak orang kaya di sini. Iuranlah dia 5 juta, 6 orang 30 juta berangkat umroh. Tingkat dewasa yang tua-tua tu bagaimana pula buat ayah-ayah yang tua-tua kau 60 kate kau, termasuk ayahmu tadi yang 72, buat hadiahnya. Anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umroh, orang tua-tua hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan. Meninggal bungkus. Kan bangga kita tuh yang membungkus badan kita tuh kain kapan, hadiah musabaqah. Itu malaikat mungkar dan nakir tak sanggup bertanya itu pak. Jangan tanya. Mereka disuruh ngaji wala pandai dah ni. Apa tanya je pandainya. Kan gitu. Pokoknya ada musabaqah, saya yang tanggung semuanya. Allahu Akbar. Itulah pundi-pundi amal yang kita bawa besok mak ayah.
Bak kata orang kampung yang tua-tua, siapa banyak bertanam, inyolah yang banyak menuai hasil. Ndak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Dunia ni mak ayah makin hari makin megah ayah. Makin banyak cobaan dan ujian. Dulu ndak ada apa-apa di Pekanbaru ni, yang ada cuma pasar pusat, pasar kodim, pasar bawah. Itu aja cuma. Oh begitu ada buka apa namanya, Matahari dulu Jalan Pepaya itu, berbondong-bondong orang datang sehingga tidak tahu dengan akhirat, dunia melulu. Ada yang sudah berangkat, enak bu, sejuk, aman, entahlah. Orang kampung bilang, oh tu lambo lu nak paylah besok. Jualan daun sorai, batang sorai, daun kuning, daun pisang. Baca rekan apa yang berangkat jam 1 dari rumah, tiba jam 2:30 di Matahari, masuk begitu masuk ke pintu baru 3 langkah balik kanan, sejuk ya lah mak, ya nyadi kipe di asin. Abah jalan pula 7 meter ke muka, dapatlah jonjang berjalan. Dia tahu jonjang berjalan apa bahasa awak ada alih. Dia orang pernah apa ini kawan apa ini lomaknya melompetnya. Alah sampainya sapar aja capek. Yang etek kau nak buat apa itu baca rohnya, agak-agaknya mampu. Begitu melompetnya, otak hati udah buat jantungnya tu, dapat itu berlantai 1, melompet lo ke lantai 2, lama ya, lantai lo lantai 3, bolak balik turun naik, itu kalau jawab. Akhirnya capek apanya, ponek letui dan sakit kaki dan pulang lawak lagi pulang. Begitu keluar dari pintu, lah kolam ya. Tadi tu orang wak masuk, tentu yang masuk tadi jam 2:30, jam 2:30, kini keluar jam 8, tentulah kolam. Hilang asar, hilang maghrib, itulah dunia. Itu mall yang apa, mall SKA, lebih kurang 3 tahun saya berwirid di sana Pak. Lebih kurang 3 tahun saya berwirid. Nah datang Pak solat, saya bilang sama manajer itu, kan orang Cina itu punya, tidak seagama dengan kita. Dalam wirid itu saya sampaikan, tolong buatlah di sini tempat solat dan beri maklumat, setidaknya tiap waktu itu ada azan. Kalau tidak ada azan, maklumat, Bapak Ibu yang mengunjungi dan belanja di tempat kami bahwa solat asar telah masuk. Bila ingin solat, silakan berada di samping kanan. Akan biasa kayak gitu. Lama saya berjuang, alhamdulillah ada, walaupun kecil dibuatnya tempat, ada tempat. Di sana lah bapak ibu saya tengok yang mau solat tu penuh sehingga antri. Ini anak-anak muda-muda kayak begini bapak dan ibu, saya sangat bangga Pak. Orang kadang-kadang salah nilai anak muda apa dengan artinya, anak pandainya, anak tahu dia. Memang kadang-kadang anak muda ni ada sebagian gayanya playboy Pak. Kayak Honda, kadang-kadang katiawati amor, termasuk amor Pak. Nak ngerti anak muda, kadang pandai adabnya dah. Tapi kalau sampai mau ke SPBU, bersuara mau ondanya, kau anak muda tadi, kira masuk dalam masjid lah solatnya Pak. Itu hebatnya anak muda kini Pak, gaya nak playboy, tapi hatinya moka Pak. Itu. Makanya mudah-mudahan apalagi ini rekan-rekan saya ini, mudah-mudahan mereka masuk surga semua. Amin. Kau kadang-kadang nampak ya, nanti tua dah berdua tiga Pak. Umur lah Pak ya, lah bontana aja, ndak amu ke masjid dah Pak. Ini. Jadi apa yang kita bawa besok apa? Saya Bapak Ibu ya dalam usia berumur dulu 27 tahun sampai hari ini berjuang Pak. Berjuang bagaimana bagaimana pemuda remaja, bagaimana guru-guru, bagaimana anak-anak bangsa kita. Maka dibuat pondok pesantren. Itu pesantren kita tuh Bapak dan Ibu. Itu kalau tidak salah termasuk sedekah infak dari jemaah kita Al-Marzukin. Ada anak kita dulu sekolah di sana. Coba sampai hari ini Bapak Ibu, mohon maaf, apa yang saya sampaikan tadi sebahagian sudah saya buat. Anak-anak yang sekolah di sana sampai hari ini tidak bayar sekolah Pak. Tidak bayar uang SPP, gratis Pak. Coba bayangkan. Dulu saya dari pemerintah lagi gratis anak sekolah. Begitulah. Kalau yang kedua, ada anak-anak yang hebat baca Al-Quran, saya kasih beasiswa Pak. Uang makan tak bayar, saya yang bayar.
Umpama saya anak bapak ibu hebat bagus Al-Quran, saya gratiskan nih kasih mahasiswa. Anak yatim, itulah kita bantu. Uang makannya kena SPP udah peres semua, kita bantu uang makannya. 700 satu bulan, 300 saya bayar, 400 maknya yang bayar. Berarti satu seminggu, gitu Pak. Itulah kadang-kadang ada maknya tuh datang ke ambo, Ustaz, ada apa Bu? Ada kan dikecek sama Ustaz, mak ada apa? Malu rasanya Ustaz. Kalau amak-amak tuh melengok-lenggoknya macam itu ya Pak ya. Itu tanda ada maunya tuh Pak. Kalau ada bini awak so, bang, ya hati-hati ya Pak, ada tembaknya dong. Pokoknya kalau tengok ayah-ayah aku apa-apa kamu tengok awak laki-laki kau lah kaju lah lisui dek bini tu Pak. Dapat biti ya dia ke bini, dapat biti ya dia ke bini. Kadang awak minta biti ke bini, bu agi biti itu apa? Merokok, berhenti lah merokoknya deh mah. Awak lah ponek cari biti minta biti tu oleh apa nak je dapat tu Pak. Sebahagian tapi adalah kadang-kadang bini jadi yang boleh saya ketek lah untuk tinggal tu apa terus ketek untuk belanja atau bini nak elok tu Pak. Amu kalau ada macam tu di sini nak malu dia orang, amu nambah rasanya. Itulah datang amaknya, ada apa Bu? Itulah sejak ayahnya ndak ada lagi Ustaz, lah payah bona cari piti, abangnya sekolah jo, kakaknya sekolah jo, anyinya sekolah jo. Oh. Jadi tak berhenti mungkin anak surang kau sana ada piti. Oh tak usah berhenti Bu, banyak caranya. Ini anak yatim, gratis bisa Bu, ndak bayar. Ada Ustaz, iya gimana cara ganti sama ayu ambo, ayah ayu ambo ya. Bo, suai. Jadi Pak RW, Pak RT kalau ada jemaah kita, masyarakat kita yang mati pajak, uruslah pajaknya copet Pak. Ya begitu udah kita tolong. Guru coba 52 orang guru dan karyawan, hanya 2 orang Pak yang negeri, 50 dari honor kita Pak. Honor semuanya dari kantong kita itu. Nggak ada dibayar oleh pemerintah. Oh ini guru apa? 2 orang cuma yang negeri, 1 orang tingkat aliyah, 1 orang tingkat sanawiyah, 2 orang cuma ya 50 honor Pak. Itulah yang saya coba terus gimana caranya. Kita tidak punya sawit, kita tidak punya karet, kita tidak punya toko, kita tidak punya, tidak ada Pak, tidak ada. Kita bangun pondok pesantren kita, anak-anak gratis, tidak bayar, tinggal makan aja. Itu pun banyak mak ayah tidak bayar makan Pak. Padahal lamanya datang pakai auto, makan anaknya tidak bayarnya dah. Awak tengok tuh HP-nya tuh, dan harga 5 juta, 7 juta, 6 juta tu tidak bayar. Awak jual bagi makan anaknya. Tidak lagi makan ibu nengoknya. Jadi kayak gitulah Pak. Mudah-mudahan itu bapak dan ibu coba. Saya ahli infak wakaf sedekah. Pokok anak yatim di kampung saya itu 5 orang saya yang bayar uang sekolahnya tiap bulan. Itulah untuk kita. Itulah untuk kita. Maka beruntunglah bapak ibu selama ini ada bertanam, ada mengisi bakul. Oh ini ahli zikir, ini ahli taklim. Bagus, berarti ada bakul taklim kita. Duduk sementara seperti ini Bapak dan Ibu sekejap kayak begini mendengarkan ilmu-ilmu dari ustaz dan buya-buya kita, itu kan lebih afdal daripada solat 300 rakaat. Kena ilmu. Makanya Bapak Ibu, al-ilmu nurun. Orang yang berilmu, ilmu itu adalah cahaya. Makanya dengan ilmu hidup menjadi mudah. Makanya kalau berilmu hidup menjadi mudah. Pandai berbahasa kemanapun kita, tidak jual orang, pandai. Oh berangkat Malaysia tidak bahasa Malaysia, berangkat Thailand bahasa Thailand, berangkat istilahnya Arab bahasa Arab, itu hebat. Oh Bapak Ibu, oh ilmu cahaya. Di atas cahaya ilmu itu ada apa? Ibadah. Al ibadah nurun. Ibadah itu adalah cahaya. Orang berilmu bagus, tapi kalau tidak ada amal ibadatnya, ilmu tidak ada guna. Inilah bedanya orang-orang tua kita dulu dengan orang-orang sekarang. Orang tua kita dulu ilmunya sedikit, ibadahnya banyak. Orang sekarang ilmunya banyak, ibadah sedikit. Ilmu banyak Pak, ibadahnya tidak ada. Ada lagi di atas ilmu, apa namanya? Akhlak atau adab. Adab. Coba tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Orang yang berilmu bagus,
Amal ibadatnya banyak, mantap, tapi tidak punya akhlak, tidak ada nilainya, Pak. Inilah hebatnya mak ayah kita dulu, sekolah cuma di kampung, mengajinya surau ke surau, diajar oleh buya-buya, angku-angku dulu, kitabnya cuma satu perukunan aja, tidak tahu dengan tafsir, tidak tahu dengan tasawuf, tidak tahu dengan fiqh. Itu aja cuman, tapi ilmunya diamalkan, kemudian adabnya sempurna, berakhlak yang mulia. Indonesia sampai hari ini, kita negara kita kurang apa? Yang berilmu banyak, yang beramal banyak, tapi yang punya akhlak tak banyak. Makanya Ustaz, saya ingin tenang Ustaz, ingin aman Ustaz, infak, wakaf, sedekah, salat jemaah, baca Al-Quran dan segala macam sudah dibuat Ustaz, tapi tidak juga tenang hati saya Ustaz, tidak juga aman Ustaz, risau juga Ustaz. Kalau ada orang kayak begitu mak ayah, berarti ibarat ini, mohon maaf nih, meja ini bagus, saya anggap ini kandang ayam. Ini kandang ayam, di dalam kandangnya ada musang, ayam mau masuk ke dalam, begitu mau masuk kata musang, sini saya robek, sini. Ayam nak jadi masuk, mutar. Hari dah senja mau malam, masuk ayam nak masuk kata musang, sini saya punya, dah kunyah, sila. Akhirnya ayam tak masuk ke dalam, kena ada musang di dalam. Jadi bapak dan ibu, zikir tak masuk, Al-Quran tak masuk, solat tak masuk, puasa tak masuk, infak, wakaf, sedekah tak masuk, santunan anak yatim tak mau masuk ke dalam. Kenapa tak mau masuk? Di dalamnya banyak musang. Makanya bapak ibu, Rajab adalah pembersihin musang. Apa musangnya Ustaz? Sombong, angku, congkak, iriati, dengki, fitnah, adu domba, itu musang semuanya tuh. Makanya bersih. Maka Rasulullah kalau di bulan Rajab puasanya full, Sya'ban puasanya full, Ramadan apalagi. Bersih hati. Karena hati ini segala-galanya Pak. Yang lembut hati, yang lunak hati, yang sojo hati, yang rendah hati. Apalagi coba. Ulang. Yang lembut hati, yang lunak hati, yang sejuk hati, yang rendah hati. Coba lanjutkan. Yang tinggi hati, ya boleh. Yang koreh hati, ya boleh. Yang iri hati, yang sakit sampai mati, Pak. Kalau bapak ibu tidak percaya, bisa kita tes. Ini orang kita menghina-hina kita, mencaci kita segala macam, sampai sakit hati kita. Kita mau gini, tidak juga dia mau, sakit hati kita. Mati makniha. Disebut oleh orang nama mak tu sakit hati wala. Oh ada anaknya ni Oh orang baca tu anak si anu betul. Nampak dah anaknya sakit hati wala. Lah mati lo anaknya kau. Tengok cucunya. Tu cucu si anu dulu sakit hati le. Macam itu hati, makanya hati tu geng gitar. Cereng. Lama hilangnya kalau gitar. Cereng. Itulah hati tu lama hilangnya. Walaupun salam-salaman, maaf-maafan, maaf ya lama maafan. Putia bawa ke orang tua awak, putia kape nampak dilihat, putia hati berkeadaan. Lama salam-salaman, tapi hati kau bunyi deng. Lama tak percaya kau? Kau habis. Kalau gitar tak, itulah hati tu. Makanya Agim kan tu peliharalah hati. Jadi bapak ibu, alhamdulillah bersyukurlah kita Allah Ta'ala ya selalu memberikan wa alif qulubana doanya Pak Imam kita tadi, hati ini selalu dibolak-balik Allah Ta'ala, hati kita mudah-mudahan dapat hidayah selalu, amin. Bapak ibu jemaah pemuda remaja rombongan komunitas yang berbahagia, demikianlah kuliah subuh kita pagi ini, mudah-mudahan bermakna manfaat tentu bagi kita bersama. Walaupun ini Rajab, Sya'ban akan datang, Ramadan pun juga akan kita tempuh. Tidak salahnya saya mengucap selamat menyambut Ramadan dan selamat menunaikan amal ibadah Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat dan Allah ampuni dosa kita, amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih, sila dan salam, mohon maaf, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya. Pagi ini kita dapat nasihat dari Buya.